Anggap nih, kolam sudah paham, ya, ngurus air pH sudah paham ini kan. Tapi awas, ada catatan. Itu ketika belum masuk air, insya Allah, belum masuk ikan, itu insya Allah stabil. Tapi ketika sudah masuk ikan, akan ada perubahan. Kenapa? Saat ikan masuk, ikan kan bernapas, ya kan? Oke, dia mengeluarkan karbon monoksida juga loh itu. Oke, artinya akan ada perubahan. Makanya kenapa harus ada oksigen yang terus-terusan? Itu yang pertama. Kemudian muncul lagi kasus kedua, pakan. Saat masuk pakan itu akan terjadi reaksi juga di air. Oke. Apalagi ketika ada misalkan ngasih makan terlalu banyak, ada sisa yang nggak kemakan ikan, kemudian tenggelam, lama-lama akan terjadi reaksi, muncullah amonia, muncullah H2S dan bla bla. Masalah nanti di air. Jadi faktor ketiga selain pH normal, oksigen tercukupi adalah apa? Teknis di perawatan saat ikan sudah masuk. Apa? Satu, karena ikan sudah masuk, pasti pH akan berubah. Oke. Nah, biar selalu stabil, saran saya aja. Seminggu sekali untuk 1 meter persegi masuk sekitar 10 mili apanya? Rotornya. Nggak banyak betulnya. Ini untuk penjagaan. Biar pH tetap stabil di angka 6 sampai 7. Bisa dipahami? Ya. Per 1 meter persegi cukup 10 mili, nggak usah banyak-banyak. Ya. Kalau yang bikin sendiri 100 mili, 10 kali lipatnya, itu aja patokannya. Ya. Kalau rotor yang dari KPDM pusat itu cukup 10 mili per 1 meter persegi, berapapun tinggi airnya, sama. Ya. Kita belum membahas dulu berapa sih tinggi airnya, belum, nanti kita bahas. Ya. Terus yang kedua, ketika antum ngasih pakan, ya, jangan lebih dari 3% dari jumlah bobot ikan yang ada. Jumlah pakan yang diberikan jangan lebih dari 3%. Kenapa? Setelah ayah amati, ternyata yang terserap oleh ikan itu nggak lebih dari 3%. Ketika jenengan ngasih lebih dari 3%, ya, misalkan ngasih 5% lah dari total bobot, maka sisanya walaupun dimakan tetap nggak terserap semua sama ikannya. Sisanya masih berbentuk utuh, proteinnya keluar dan bla bla blanya keluar, kandungan itunya di pakan itu. Dan itulah yang akan memicu memicu suatu reaksi, ya, menimbun ujung-ujungnya, ya itulah terbentuk terbentuk amonia, terbentuk H2S, dan itu semuanya racun buat ikan. Paham? Ya. Kemudian saran ayah, saat jenengan ngasih pemberian pakan nanti, ayah belum berbicara pakannya seperti apa, belum. Kita ini teknis aja dulu, teknis dulu. Pemberian pakan itu sebaiknya dibikin 2 kali sejelek-jeleknya. Kalau untuk ikan yang bersisik, apapun jenis ikannya yang bersisik, maka 50-50. Pagi separohnya, sore separohnya. Oke. Jadi pahami? Tapi pagi itu jangan terlalu pagi. Saran ya jam 9. Jam 9 pagi. Nanti sorenya jam 4. Rutin kan jam segitu. Kenapa? Metabolisme ikan mulai berfungsi normal, ya. Itu setelah jam 9 pagi. Itu baru normal metabolismenya. Jadi kalau jenengan ngasih makan jam 7, itu belum sempurna penyerapannya. Ujung-ujungnya nanti malah keburu keluar, ya, jadi PSS nanti. Ya. Oke, lanjutin. Kalau untuk ikan yang tidak bersisik, ya, apapun, mau belut kayak mau sidat kayak pokoknya yang tidak bersisik lah, tidak ada sisiknya,
itu ngasih pakannya Saranaya di 3 kalikan. Pagi jam 9, kemudian jam berapa lagi? Jam 2 siang, ya. Tapi persentasenya 20% pagi, 20% siang. Nah, sisanya 60% dikasihkan malam hari. Sebaiknya di atas jam 7. Kalau Saranaya itu di atas jam 7 malam, jam 7 atau jam 8. Cuma apa? Jamnya usahakan selalu tepat. Jadi kalau misalkan awal kita kasih makan jam 9 pagi, maka selamanya jam 9. Biar reaksi metabolismenya terbentuk normal. Jangan diganti-ganti. Hari ini jam 8, besok jam 9, besok jam 10, besok balik lagi jam 9. Itu metabolismenya akan terganggu. Tidak akan optimum nantinya. Oke. Begitupun sama, sorenya pun kalau udah jam 4, jam 4 terus. Kalau misalkan jam 5, jam 5 terus. Ya. Untuk bersisik cukup 2 kali, 50-50. Separoh pagi, separoh sore. Kalau yang tidak bersisik, itu di 3 kalikan Saranaya. Ya. Pagi 20%, siang 20%, malam 60%. Kenapa? Secara umum, ya, ikan yang tidak bersisik itu proses metabolisme penyerapan makanannya itu di malam hari. Ya. Makanya 60. Kalau pagi sama siang 20-20 biar nggak kelaparan. Karena kalau lapar biasanya yang tidak bersisik itu berantem, kanibal. Bisa dipahami? Ya. Nah, terus jangan lebih dari 3% dari jumlah total bobot ikannya. Artinya sejelek-jeleknya seminggu sekali dengan timbang berapa banyak ikan yang masuk, timbang random aja lah ya. Misalkan yang ditimbang 1 kilo, nah 1 kilo itu misalkan isinya aja 100, tinggal dikonversikan aja. Ya nanti dikalikan 3%. Oh, sehari terus ngasih sekian jumlah pakannya. Oke. 1, biar nggak mubazir. Oke. Yang kedua, biar tidak ada sisa pakan yang akhirnya akan membentuk apa? Senyawa-senyawa yang nggak bagus seperti amoniak ataupun H2S. Bisa dipahami ya? Nah, insya Allah kalau itu dipegang, kualitas air akan bagus terus. Oke. Jangan heran kalau misalkan jenengan lebih dari itu, termasuk teknik pemberian pakannya pun salah, nanti akan banyak pakan yang tidak termakan, terbuang, akhirnya apa? Air pun akan berubah, ada yang jadi bau. Oke. Ketika amoniak tinggi, H2S tinggi, otomatis pH pun akan ikut tinggi dengan sendirinya. Ya. Dan yang bisa dilihat cirinya di permukaannya keluar buih-buih seperti busa. Ya. Paham ya? Oke. Pakai kalkulator Om. Ya, gimana? 3% dari 2 kilo berapa ayo? 3/100 kali 2000 gram, ayo berapa? 60 gram toh? Oh. Kalau misalkan 3%-nya adalah 2 kilo, ya iya pagi-pagi 1 kilo, siangnya atau sorenya 1 kilo. Oke. Kalau misalkan untuk yang bersisik, kalau yang tidak bersisik berarti paginya berapa? 4 on. Ya kan? Siang 4 on. Sisanya 1,6 on. Apa? Malam itu. Ya. Oke, lanjutin. Jadi itu faktor-faktor yang bisa menyebabkan kualitas air jadi jelek. Salah satunya apa? Satu, pemberian pakan yang berlebihan. Oke. Yang kedua, nah ini faktor alam. Curah hujan tinggi. Ya. Saat curah hujan masuk terlalu banyak ke kolam, biasanya pH-nya akan naik. Ya. Tapi dengan konsep pemberian rutin seminggu sekali, alhamdulillah selama ini kita aman-aman aja. Ya, normal ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang faktor yang keempat di masalah budidaya perikanan yang bisa berpengaruh ya. Gini. Saya tadi udah singgung. Ini ikan bersisik sama ikan tidak bersisik ya. Ikan bersisik suhu rendah, bukan suhu rendah.
di dataran rendah, menengah ataupun tinggi, biasanya tidak terlalu kelihatan signifikan perbedaannya. Tapi awas, hati-hati. Untuk ikan yang tidak bersisik seperti belut, sidat, patin, lele, misal nih, kan tidak bersisik ya. Saran ayah, ya. Karena kalau yang tidak bersisik itu butuh apa? Butuh air hangat atau suhu yang cukup ya. Minimalnya tuh 24 derajat lah ya. Jadi kesimpulannya, jangan sekali-kali budidaya yang tidak bersisik di ketinggian di atas 600 mdpl. Bukan nggak hidup, insya Allah hidup. Ya, aman hidup. Tapi proses pembesarannya akan semakin lambat. Kenapa? Kenapa coba? Karena sebagian protein, sebagian energi metabolismenya yang harusnya untuk memperbesar daging, memperbesar otot, memperbesar tulang, pembentukan itu, sebagian akhirnya kan tersedot. Untuk apa? Untuk energi metabolisme menghangatkan tubuhnya. Artinya, saat jenengan masuk misalkan anggaplah proteinnya misalkan 30% kandungan proteinnya, sebagian itu yang harusnya untuk pembentukan badan, rangka, otot, daging dan lain-lain, sebagian dipakai untuk metabolisme penghangat tubuh. Rugi. Tapi kan yang bisa diakali, apa pakannya 2 kali lipat, dan yang jadi masalah kosnya jadi nggak masuk. Bisa dipahami? Ya. Awas untuk yang tidak bersisik. Ya, sebaiknya di apa? Di menengah ke rendah. Jangan budidaya di atas. Ayah pernah nyoba, aku akalin dengan trik-trik, ribet, susah. Hidup tapi susah gedenya. Dan ciri yang paling mudah, lihat di sisitnya. Lihat di kulitnya. Ketika misalkan suhu airnya gak seimbang atau gak ideal untuk yang tidak bersisik, warna kulitnya semakin gelap. Lele misalkan, atau belut, atau sidat, semakin lama ketika suhu airnya misalkan di 600 mdpl ke atas, semakin gelap nanti. Itu ciri apa? Itu nggak cocok dia di situ. Oke. Kan nggak mungkin kita kasih air hangat, kan nggak mungkin. Artinya jangan paksakan ketika jenengan budidaya. Aku pingin lele ya, tapi tepat tuh 1000 mdpl. Cari masalah itu namanya. Oke. Paham ya? Tapi kalau ikan yang tidak bersisik, boleh-boleh aja. Nah, walaupun tetap sama, tapi tidak akan sefatal yang tidak bersisik. Ketika apa? Ketika suhunya tidak diperhatikan. Apalagi kalau kolamnya kolam terpal, kan tipis. Artinya apa? Siang panas gampang, malam dinginnya pun cepet. Jadi budidaya di terpal sebetulnya nggak kurang ideal untuk ikan sebetulnya. Nah, yang paling ideal di mana? Tembok, pinggirnya, bawahnya tanah. Itu yang paling cocok, yang paling ideal untuk budidaya ikan. Awas, itu pakem yang keempat.